Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam program yang selalu dinantikan, program yang selalu dirindukan. Ya, Gilmani Inspiratif, inspirasi untuk kamu. Ya, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Mbak Fahria Dinina. Ya, beliau adalah salah satu alumni SD Islam Terpadu Gilmani Surabaya. Nah, langsung saja kita ngobrol banyak dengan beliau. Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya. Ya, Mbak Nina ini lulusan tahun berapa ini? Lulusan tahun 2011. 2011 ya. Iya. Di Gilmani itu kalau 2011 SDT Gilmani berarti lulusan yang ke 6 yang ke-6. Yang ke-6. Baik. Kalau sekarang kesibukannya ini apa Mbak Nina? Persiapan untuk profesi, pendidikan profesi di profesi apoteker farmasi Universitas Airlangga. Baik pemirsa, ternyata Mbak Nina ini adalah seorang jurusan farmasi Mbak ya. Iya, farmasi itu berarti terkait obat-obat gitu ya Mbak ya? Iya, obat-obat. Oh, obat-obat meracik atau gimana? Iya, wonten banyak saat untuk bidangnya, ada yang meracik, kemudian kan ada industri, ada yang pelayanan itu ada di puskesmas, rumah sakit, apotek kayak gitu. Kalau Mbak Ninanya yang di apa? Masih Pelayanan? belum, jadi ini kan masih Belum. baru sarjana, habis ini baru profesi. Nah, nanti di profesi itu baru dibagi ke kayak dicobakan, maksudnya magang di berbagai tempat itu kan. Iya iya. Baik, Mbak Nina, setelah dari Gilmani ini melanjutkan kemana saja ini Mbak Nina? Kan tahun 2011, 12, 13 dan sampai sekarang ini melanjutkan kemana saja? Kalau SMP-nya saya lanjut ke MTSN Malang 1. MTSN Malang 1. Sekarang namanya jadi MTSN 1 Kota Malang. Terus untuk SMA-nya saya lanjut ke MAN 3 Malang, tapi sekarang ganti nama jadi MAN 2 Kota Malang, Ustaz. Oh begitu ya, di MTS-nya juga ganti nama, MAN-nya juga ganti nama, Masya Allah. Tapi sudah bancaan ya. Iya, baik. Ini Mbak Nina ini juga kalau nggak salah ya, ini juga maksudnya di Universitas UNER gitu ya. Nah ini di jurusan farmasi ya. Di jurusan farmasi itu kan ya tentunya tidak mudah Mbak ya. Nah bagaimana ini perjuangannya? Biar ini pemirsa yang di rumah, anak-anak juga mungkin alumni SDIT Gilmani atau anak-anak SDIT Gilmani biar termotivasi gitu. Kalau ikut farmasi itu seperti apa? Ya kalau dari saya juga dari teman-teman farmasi pastinya juga merasa ternyata di farmasi itu ya nggak mudah, pasti ada ya susah-susahnya gitu. Nah Gitu tapi ya. tapi ya kalau misal sudah terlanjur kecemplung, jadi kayak ya sudah mau tidak mau harus belajar untuk menyukai, kemudian mau bersungguh-sungguh, terus ya diniatin, maksudnya harus sudah mulai tahu langkah-langkah selanjutnya itu mau bagaimana Ustaz. Jadi nggak asal kecemplung tapi juga sekalian berenang. Nggak asal kecemplung tapi renang juga ya. Yang penting selamat sampai daratan kan gitu. Ya baik, ini motivasi yang sangat luar biasa. Jadi saat kita sudah masuk di sebuah apapun lah itu organisasi atau universitas, ya wes kita jalani dengan sungguh-sungguh begitu ya Mbak Nina. Luar biasa. Ya Mbak Nina ini mengikuti BEM ya di kampus. Nah, bagaimana mengelola kesibukan antara yang di BEM dengan yang pembelajaran? Sebenarnya nggak hanya BEM ya, jadi saya juga di luar kesibukan kuliah itu juga masih nyantri di pesantren mahasiswi Baitul Hikmah Surabaya. Masya Allah luar biasa, BEM nyantri, terus belum lagi yang pembelajaran farmasi tadi ya, Masya Allah, belum lagi yang lain-lain ya gitu. Ya terus gimana Mbak? Ya, bagaimana mengelola ya pandai-pandai melihat waktu luang aja Ustaz. Jadi kalau misal kan pasti ada tuh antara waktu kuliah sama ada waktu istirahat, nanti ada jam kuliah lagi. Nah itu kan ada kosongnya, nah itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, bisa kemudian pokoknya juga harus tahu waktu aja Ustaz. Jadi kayak fokus di satu. Jadi kalau misal waktu kuliah ya kuliah, waktu BEM ya BEM, waktu nyantri ya nyantri. Jadi jangan dicampur adukan kayak gitu. Nah untuk biasanya kan tugas-tugas farmasi itu juga banyak ya, itu tadi kayak kalau misalnya ada waktu luang ya dikerjakan, misal habis itu waktu rapat BEM ternyata belum dimulai ya dikerjakan bareng teman-teman gitu kan, juga pasti semuanya juga
ngerasakan kalau misalnya ngebem sambil kuliah itu juga berat. Berarti memang butuh perjuangan yang ekstra Mbak ya. Masya Allah luar biasa Mbak Nina ini ya. Nah ini selama 6 tahun di Gilmani, ini kita mengulang memori masa lalu ya Mbak ya. Apa yang paling berkesan ini? Adakah yang paling berkesan saat dulu di SD Gilmani? Sebenarnya ada. Jadi, apa itu? Penasaran. Ini pemirsa di rumah juga penasaran kan itu? Penasaran. Ya gimana Mbak? Kalau yang paling berkesan itu jadi waktu itu kan semua ustadz-ustadzanya pasti mendukung lah anak-anaknya buat berprestasi. Salah satunya itu waktu itu ada sebuah brosur intinya tentang tryout nasional. Salah tryout tapi skalanya Surabaya Sidoarjo kalau nggak salah. Nah itu hadiah utamanya itu laptop. Hadiah utamanya laptop. Buat anak SD kan pas sekali kan. Nah itu waktu itu dan pendaftarannya cuma murah waktu itu. Nah saya minta izin ke orang tua, terus iya nggak apa-apa ikut aja gitu. Terus waktu itu juga daftar ke ustadzahnya, terus oh iya didata akhirnya bareng-bareng kan tryoutnya di sana. Terus ya waktu hari pengumuman itu datangnya agak telat gitu, cuma waktu sebelum berangkat nggak apa-apa, nanti kalau misalnya nggak dapet apa-apa itu juga nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya saya berangkat sama Umi Abi, terus ternyata kok di sana itu orang-orang pada ini loh yang nomor satunya gitu. Terus gitu kayak, jadi kayak wah kayak apa ini kok tiba-tiba kayak gini, terus ternyata memang ya alhamdulillah ada rezeki di situ. Masa Allah, jadi speechless gitu ya. Apa ini gitu ya, Masa Allah. Ini juga jadi motivasi untuk adik-adik ini ya, untuk adik-adik kelasnya Mbak Nina ya, untuk sekarang yang siswa-siswa SD Gilmani. Jadi tetap kita harus berusaha ya kan, harus tetap berusaha. Ini Mbak Nina, dulu asatid favoritnya itu siapa? Jadi Gilmani ya. Pasti ada kan asatid favoritnya. Ini alumni yang kemarin yang sudah datang di podcast Gilmani juga sudah menjelaskan siapa asatid favoritnya. Ini Mbak Nina juga harus menjelaskan nih siapa asatid favoritnya. Anda dulu Ustadz Dani kayaknya tuh. Ustadz Dani. Iya, ngajar matematika ya. Ustadz Dani. Gimana kok bisa favorit itu seperti apa Mbak? Ini menarik ini pemirsa. Ya silakan. Kayak beliaunya sabar Ustadz ngajar matematika, maksudnya kan pasti buat anak-anak SD itu kan juga agak-agak susah untuk memahami matematika, tapi beliaunya sabar, terus juga teman-teman juga sama-sama paham, maksudnya sama-sama enak, saya gitu ya. enak ngajarnya. Jadi asatid favoritnya Ustadz Dani ya, mudah-mudahan beliaunya sehat selalu ya, kan tetap berusaha. Ya baik Mbak Nina, ini suka dukanya dulu saat di Gilmani itu apa Mbak? Kalau suka duka ya Ustaz. Kalau dukanya dulu aja Ustaz. Dukanya dulu ya? Iya, lebih sedikit daripada sukanya. Iya benar-benar. Kalau dukanya mungkin kalau dibandingkan sama sekolah-sekolah lain, memang di sini kan full day school. Nah itu jadi kayak kegiatannya dari pagi sampai sore itu ya cukup melelahkan untuk waktu pulangnya kayak. Itu dukanya ya? Itu dukanya. Iya. Terus ada lagi dukanya? Kalau dukanya kayaknya cuma itu aja. Yang lainnya menyenangkan Ustaz. Jadi kayak suasana belajar di kelas itu kan juga waktu itu masih berapa orang ya? Masih 20 orang per kelas. Nah itu walaupun nggak pakai AC, nggak kayak sekarang, tapi tetap suasananya itu mendukung buat fokus. Apalagi tadi ada Ustadz Dani yang ngajar gitu, semakin gitu ya, semakin enak gitu ya. Kalau matematika Ustadz kan ada pelajaran yang lain. Benar-benar. Kemudian juga ada teman-temannya suportif juga, maksudnya belajar bareng gitu. Terus kalau waktunya istirahat ya istirahat bareng. Terus ustadzanya juga kompeten Ustadz, maksudnya beliau-beliaunya itu juga tegas, maksudnya tegas waktu pelajaran. Misal saya dulu pernah waktu pelajaran bahasa Inggris itu waktu itu ustadzanya siapa bahasa Inggris waktu itu? Itu ya lanjut saja. Kalau bahasa Inggris itu dulu Ustadz Winasis. Oh Ustadz Winasis. Nah itu waktu itu saya kaget waktu dapat hasil ulangan, ternyata loh kok nilainya segini gitu. Terus saya lihat oh ternyata memang penulisan saya yang salah kayak gitu. Jadi kayak
oh ya benar, maksudnya oh ya benar saya salah gitu. Jadi saya tahu oh ini ternyata apa namanya salah, seharusnya itu seperti ini. Jadi bisa introspeksi diri gitu ya, kesalahan saya apa gitu. Gurunya berarti tegas ini kan. Masya Allah. Terus ada lagi yang lain suka dukanya? Kayaknya itu ya itu intinya teman-temannya baik-baik juga, terus juga lingkungannya juga Ustaz, lingkungannya kan ada lapangan, maksudnya walaupun dipakai bersama-sama, maksudnya saya juga kurang tahu dulu itu kan dipakai bersama-sama apa namanya warga sekitar sama SD lain, nah itu juga tapi kan juga lumayan, maksudnya bisa jadi fasilitas ya, fasilitas tambahan seperti itu. Jadi di samping SDM-nya juga fasilitasnya juga bagus gitu ya di Gilmani, ada lapangannya juga kan besar ya Gilmani ya. Insya Allah luar biasa. Baik, ada salam atau pesan dan kesan yang disampaikan ke Ustadz Dhani, karena ini yang favoritnya kan Ustadz Dhani. Ada pesan mungkin, insya Allah Ustadz Dhani menonton tayangan ini. Mungkin buat Ustadz semuanya. Oh, untuk semuanya, ya siap. Semuanya juga pasti kan terbaik gitu. Ya. Nah, ya semoga jazakumullah khairan katsir sudah mengajarkan, sudah menanamkan kepada saya berbagai macam pelajaran hidup, pelajaran mata pelajaran yang lain gitu ya, akademik gitu ya, akademik. Semoga Ustadz Sada senantiasa diberi keberkahan, diberi rezeki, dilancarkan sama Allah semua urusannya, dan diberi kesehatan selalu. Masya Allah luar biasa. Masih sering kotak-kotakan dengan Ustadz Dhani? Belum pernah? Belum, dihubungi dong, kan Ustadz favorit. Ustadz gimana kabarnya? Gitu ya. Baik Mbak Nina, nah ini menurut Mbak Nina ini recommended nggak sekolah di Gilmani? Sangat Ustaz. Sangat recommended. Masa Allah, ini wali santri yang di rumah juga harus menonton tayangan ini ya. Jadi sekolah di Gilmani itu sangat recommended. Ini sudah dirasakan sama Mbak Nina sendiri yang sebagai alumni ya SD. Kenapa Mbak kok sangat recommended? Alasannya apa? Karena sekolah di sini tuh beda Ustaz. Maksudnya dari penanaman adab, akhlak itu sangat kuat. Kemudian juga langsung memiliki guru yaitu Abina Ihya Ulumuddin. Kemudian juga untuk penanaman akidah juga ajaran-ajaran agama itu juga kuat Ustaz. Maksudnya kayak misal contohnya itu sholat berjamaah, kemudian sholat softnya rapat. Nah itu tidak ditemukan di sekolah, mungkin yang saya rasa tidak ditemukan di sekolah-sekolah yang lain. Kemudian pendidikan tahfidznya juga itu benar-benar saya sampai sekarang, saya yang sekarang ini terkejut Ustaz. Maksudnya ternyata sebegitu majunya. Maksudnya saya dulu itu lulus dari sini mungkin cuma hafal juz 30. Sekarang nggak juz 30 apa 30 juz Mbak? Juz 30. Oh juz 30, ya. Kalau sekarang nggak menutup kemungkinan mau hafal sampai 30 juz juga bisa mungkin. Mas, tapi berarti perkembangannya sudah luar biasa ya SD Gilmani di sini. Iya, begitu. Ada lagi mungkin yang kenapa kok misalnya harus milih Gilmani gitu? Karena di sini tuh selain mementingkan jadi akademik sama agama itu jalannya itu seimbang ya, balance gitu ya. Jadi tidak meninggalkan sebagian yang lain gitu, sama-sama bareng. Gitu, jadi kayak kita bisa maju di akademik, tapi kita juga punya fondasi agama yang kuat. Masa luar biasa Mbak Nina. Nah ini Mbak Nina, harapan untuk Gilmani ke depan seperti apa? Kalau harapan saya semoga SDIT Gilmani ini tetap maju ya, maksudnya dari yang bangunannya yang maju ke depan atau seperti apa Mbak? Kalau bangunannya diperluas saja. Iya benar. Tapi kayak secara akademik mungkin lebih diperkuat lagi, kemudian semoga bisa lebih majunya tadi bukan maju bangunan tapi maju secara kualitas jadi semakin terdepan lah gitu. Jadi orang-orang semakin mengenal ini loh SDIT Gilmani gitu, semakin
menasional juga mendunia kalau Masya Allah luar biasa. Insya Allah sekarang Gilmani sudah mendunia dengan adanya podcast ya, podcast Gilmani Inspiratif ini. Ya, baik Mbak Nina, terima kasih sudah mau bergabung ya, sudah mau hadir di SDD Gilmani, di podcast Gilmani ini, Gilmani Inspiratif. Terima kasih atas kehadirannya. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Mbak Nina, salah satu alumni SDIT Gilmani Surabaya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua yang sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.